Selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Kali ini kita akan membahas mengenai pemodelan data dengan model ERD ya. Jadi di part sebelumnya, yaitu di part 6, kita sudah membahas mengenai relasi antar tabel atau metode relasional. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ERD. Nah, jadi pemodelan data tidak perlu saya jelaskan lagi mengenai apa yang akan dimasukkan ke dalam pemodelan data. Jadi kita langsung masuk ke ERD ya. Jadi ERD atau Model Entity Relational Diagram didasarkan atas persepsi terhadap dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek. Nah, disebut entity, dan hubungan antar objek tersebut disebut dengan relationship. Jadi pemodelan ER ini mengacu kepada objek, ya, mengacu kepada objek. Nah, jadi ada notasi yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan atau merancangkan pemodelan ERD. Nah, yaitu yang pertama adalah notasi atau model chain. Nah, inilah dia yang biasa digunakan ketika menggambarkan ERD. Jadi ada dua nanti, ada yang model chain dan ada yang model crossfoot. Nah, jadi yang saya mau kasih tahu di sini, notasi dengan model chain ini ada 4. Ya, yang pertama itu adalah entitas. Nah, entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Nah, biasanya entitas ini terbagi menjadi dua bagian, ya, entitas kuat dan entitas lemah. Jadi entitas lemah ini keberadaannya bergantung kepada entitas kuat. Nah, itulah yang dimaksud dengan entitas lemah. Artinya ketika ada di dalam sebuah database, ada tabel pegawai dan ada tabel tunjangan. Nah, tabel tunjangan ini merupakan entitas lemah yang datanya diambil sebagian dari entitas pegawai. Ya, jadi keberadaannya bergantung pada entitas pegawai. Contoh, di dalam entitas pegawai ada nama si Budi. Kemudian di dalam entitas tunjangan ada tunjangan untuk pegawai Budi. Nah, artinya ketika si Budi sudah di PHK misalnya, berarti tidak ada lagi data atau nama si Budi di dalam entitas pegawai. Nah, artinya tunjangan yang ada namanya si Budi juga akan harus dihapus. Nah, itu dia. Jadi ada ketergantungan antara entitas lemah kepada entitas kuat. Nah, itu mengenai entitas. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan notasi relasi. Nah, ini notasi relasi ini bentuknya seperti diamond atau belah ketupat. Nah, jadi relasi ini menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Nah, kemudian ada atribut. Nah, atribut ini bentuknya elips, ya. Jadi, atribut ini berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas. Nah, jadi kalau biasanya atribut ini kita asumsikan sebagai field, ya. Nah, kalau entitas ini kita asumsikanlah ini sebagai tabel, ya. Jadi atribut yang berfungsi sebagai primary key atau key diberi garis bawah. Nah, nanti ini nama atributnya, misalnya atribut NPM. Nah, kemudian dikasih underline di sini, menyatakan bahwa atribut tersebut sebagai key. Nah, kemudian ada garis. Nah, garis ini nanti penghubung antara entitas dengan relasi dengan entitas, ataupun entitas dengan atribut. Nah, itu dia. Ada 4 notasi berdasarkan model chain. Ya, itu. Nah, yang kedua, ada bentuk notasi dengan crossfoot. Nah, jadi crossfoot ini digambarkanlah seperti ini dia. Jadi ini misalnya entitas employee dan kemudian ini ada entitas dependent. Nah, jadi tidak perlu ada simbol atribut seperti ini, ya. Tidak perlu ada simbol bulat seperti ini atau simbol elips seperti ini. Jadi langsung didefinisikan semua atribut dari entitas tersebut di bawah nama entitasnya. Nah, jadi kalau primary key langsung diberikan di situ simbol
atau penanda teks primary key. Ya, kemudian diberikan garis bawah. Nah, kemudian ini untuk entitas yang lain. Jadi, dinyatakanlah hubungan itu dengan yang dinamakan kardinalitas. Nah, nanti akan kita bahas juga mengenai kardinalitas. Jadi, kita harus paham untuk membangun ERD itu ada dua cara, ya, atau ada dua notasi yang bisa kita pilih. Ya, ada notasi Crossfoot dan ada model chain. Nah, itu dia dengan seperti ini notasinya. Jadi tergantung dari sisi mana kita mau ambil. Ya, jadi kita bisa lihat lanjutannya yaitu kardinalitas. Jadi di dalam model ERD ada yang dinamakan dengan derajat relasi atau kardinalitas. Nah, kardinalitas itu berfungsi untuk menunjukkan jumlah maksimum dan minimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, jadi ada beberapa macam kardinalitas. Yang pertama itu ada one to one. Jadi setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua adalah one to many. Jadi, setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B. Nah, yang ketiga adalah many to one. Ya, many to one itu kebalikannya. Ya, jadi banyak anggota dari entitas A dapat berhubungan dengan satu anggota entitas B. Nah, seperti itu dia. Nah, kemudian ada many to many. Jadi setiap entitas A bisa berhubungan dengan banyak entitas dari entitas B dan sebaliknya. Jadi itulah macam-macam kardinalitas atau derajat relasi yang bisa kita gunakan untuk pemodelan ERD. Ya, jadi ini ada tahapan pemodelan ERD. Yang pertama, kita harus bisa menentukan entitas. Ya, sebelum kita membangun sebuah sistem, pasti kita harus menggambarkan kebutuhan informasinya atau jenis informasi yang akan disimpan di dalam database. Jadi kita harus tahu, harus membuat entitasnya terlebih dahulu. Jadi entitas itu bisa kita berikan nama dengan kejadian atau objek, ya, ataupun pekerjaan, nah seperti itu. Nah, kemudian menentukan relasi, ya. Jika kita sudah membuat entitasnya, kita bisa gambarkan secara kasar untuk menentukan relasi antara entitas. Ya, kita bisa buat entitas A berhubungan dengan entitas mana saja. Itu dia. Jadi, ketiga, gambar ERD sementara. Itu dia. Ya, gambar entitas dengan kotak dan relasi digambarkan dengan garis. Nah, kemudian isi kardinalitasnya. Jadi kalau kita sudah buat secara kasar gambaran ERD-nya sementara, maka kita bisa langsung tentukan jumlah kejadian satu entitas untuk sebuah kejadian pada entitas yang berhubungan. Nah, kemudian tentukan primary key. Ya, jadi primary key ini tadi berfungsi sebagai penghubung antara entitas A dengan entitas lainnya. Nah, kemudian gambarkan ERD berdasarkan primary key-nya. Ya, kemudian menentukan atribut, ya, atribut dari setiap entitas. Artinya kalau atribut ini harus kita jabarkan di dalam entitas itu apa saja yang mau disimpan datanya. Nah, kemudian ada pemetaan atribut dan gambarkan ERD lengkap dengan atributnya. Nah, ini bisa kita buat untuk notasi Crossfoot ataupun notasi model chain. Nah, tapi biasanya yang menggunakan kardinalitas itu adalah notasi Crossfoot, ya. Nah, itu dia. Nah, jadi kita akan lihat di sini, ya. Saya akan kasih sebuah ilustrasi
Ya, contoh nama database-nya adalah DB Umi. Nah, jadi mempunyai beberapa tabel dengan pemodelan ERT. Nah, di sini bisa kita lihat ada sekitar 7 tabel, ya, ada sekitar 7 tabel. Kemudian kita bisa lihat dari notasinya ini bahwa ada beberapa entitas yang merupakan entitas lemah. Kita bisa lihat ada di sini tabel atau entitas mahasiswa, ya. Kemudian ada entitas orang tua, kemudian ada entitas hobi. Nah, jadi dari entitas mahasiswa ini merupakan entitas tua, artinya entitas orang tua ini bergantung kepada data si mahasiswa. Kalau data mahasiswanya tidak ada, ya, misalnya sudah DO, tapi data orang tua ini tidak boleh lagi ada di dalam tabel atau di dalam entitas, maka harus juga dihapus sesuai dengan nama mahasiswanya. Begitu juga dengan hobi. Nah, itu dia kalau entitas kuat dan entitas lemah digambarkan dengan tanda kotak 2. Nah, seperti ini. Ya, kalau entitas lemah. Kalau entitas kuat seperti biasa, ya persegi panjang. Nah, jadi berdasarkan diagram di samping dapat dipahami bahwa satu orang tua punya satu orang mahasiswa. Nih, ya. Atau bisa jadi one to many. Kalau misalnya ada 2 orang mahasiswa kakak beradik misalnya berkuliah, ya, berada di dalam kampus yang sama, ya, kakak adik yang mempunyai orang tua yang sama, berarti ada lebih dari satu mahasiswa mempunyai orang tua yang sama. Nah, begitu juga dengan hobi, ya, begitu juga dengan hobi. One to many. Nah, kemudian ada mahasiswa daftar. Nah, ini adalah relasinya. Nah, kalau kita samarkan ini daftar, kita tinggal melihat apakah ada relasi antara mahasiswa dan jurusan. Pasti ada, karena mahasiswa mendaftar di jurusan tertentu. Nah, kalau kita lihat, banyak mahasiswa bisa mendaftar di satu jurusan. Nah, kemudian tidak bisa satu mahasiswa mendaftar di banyak jurusan. Ya, kebalikannya tidak bisa. Satu mahasiswa mendaftar di banyak jurusan, tidak bisa. Yang bisa adalah satu mahasiswa mendaftar di satu jurusan. Itu sudah pasti. Ya, dan banyak mahasiswa bisa mendaftar di jurusan yang sama. Begitu juga dengan mata kuliah. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Ya, banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Nah, seperti itu. Atau bisa juga satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Atau bisa jadi satu mahasiswa tidak mengambil satu pun mata kuliah. Contoh, ketika mahasiswanya sedang cuti, berarti dia tidak mengambil mata kuliah apapun. Nah, itu dia, ya. Nah, kemudian, ya, satu jurusan memiliki banyak dosen. Ya, satu jurusan memiliki banyak dosen. Dan tidak mungkin satu jurusan hanya memiliki satu dosen. Nah, tidak mungkin seperti itu. Berarti dia bisa satu jurusan memiliki banyak dosen. Kemudian dosen mengajar di ruangan. Nah, satu dosen bisa mengajar di banyak ruangan dalam waktu yang berbeda. Misalnya, nah, kemudian satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, ya, atau bisa bacanya banyak mata kuliah diajarkan oleh satu dosen, atau bisa jadi banyak mata kuliah diajarkan oleh banyak dosen. Nah, jadi seperti itulah untuk kardinalitas atau derajat relasi dari ERD. Nah, jadi kita akan coba menggambarkan ERD, ya, dengan satu aplikasi atau tools, ya, yang kita bisa gunakan secara online. Nah, kalian bisa lihat dari sebuah ini, kalian ketikkan di browser kalian, misalnya Draw.io, ya, jadi
di sini bisa kita pilih create new diagram. Nah, di sini sudah banyak tersedia diagram yang bisa kita pilih, ya. Ada yang basic, ada yang bisnis, ada yang chart, engineering, flow chart, misalnya. Nah, ini sini sudah ada flow chart contohnya. Nah, kita mau lihat lagi, ya, software, tables. Nah, ini ada UML, diagram Venn. Kita mau ambil yang ERD, ya. Nah, ini dia entity relationship diagram. Ya, kita buat di sini namanya ERD Indo Programmer. Oke. Nama filenya, nah di sini biarkan saja file raw nya, ya, XML file. Nah, kemudian kita create, ya. Nah, kita simpan, biarkan saja di sini RD Indo Programmer. Oke, save. Nah, jadi sudah ada satu template yang sudah disediakan di sini. Kita bisa lihat dari yang sudah disediakan ini template-nya, ya. Nah, ini merupakan model ini ya, close foot. Ya, artinya tidak perlu ada notasi atribut yang seperti ini. Ya, cukup langsung dibuat di bawah dalam bentuk tabel. Nah, itu dia. Ya, kita bisa coba. Nah, jadi kita mau merancang ERD ini berdasarkan database yang sudah pernah kita rancang di ini ya, di playlist ke-5. Ya, masalahnya di GUI PHP MyAdmin. Nah, ini sudah saya rancang ya, sudah saya rancang di sini database-nya. Jadi kita tinggal menggunakan nama database-nya, kalau nggak salah itu ya Indomarket, ya, Indomarket. Nah, jadi kita akan buat, ya. Yang pertama, nama tabelnya adalah tabel barang. Kita strukturkan seperti ini, ya. Kita buat. Nah, ini kita hapus dulu biar kita nggak bingung, ya. Kita hapus dulu cardinality-nya. Oke, ya, ini ya barang sudah. Kemudian primary key-nya adalah kode. Di sini kita ganti kode barang. Kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Oke. Nah, ini dia tadi. Nah, ini barang, kemudian kode barang. Nah, langsung kita buat di sini tipenya. Ya, tipenya varchar 12. Nah, ini semua nanti bisa kita ganti ya, stylenya, teksnya. Nah, itu urusan belakangan ya. Nanti kita paham dulu konsepnya, merancang modelnya seperti apa. Ya, kemudian ada nama barang, tipenya varchar 60, ya. Nah, kemudian untuk menambahkannya lagi, nah ini dia ya.
Jadi untuk menambahkannya kita bisa pilih ini. Ya, ini untuk menambahkan kolom di sebelah kiri, kolom di sebelah kanan. Ini menyisipkan atau menghapus kolom, kemudian ini menambahkan baris di atas, menambahkan baris di bawah, dan ini menghapus. Saya tuang varchar 25, jadi tambahkan lagi, ya, tambahkan lagi di bawahnya harga varchar 15. Oke. Nah, itu untuk barang. Nah, kemudian ini bisa kita minimize ya. Nah, itu dia. Ya. Oke, nah kemudian setelah barang ada tabel yang lain lagi. Nah, kita mau dibuat tabel customer. Kita lihat strukturnya. Ya, kode customer varchar 12. Nah, itu sebagai primary key. Varchar 12. Untuk menambahkan tabelnya, kita perhatikan di bagian sebelah kiri ya. Bagian sebelah kiri ada entity relation. Nah, di sini sudah ada beberapa tools atau notasi yang bisa kita gunakan. Ya, ini. Ya, nah ini. Kemudian kita buat tadi namanya kasir. Kasir. Nah, jadi di kasir ini ada 5 field. Nah, primary key-nya adalah kita minimize lagi biar bisa kelihatan. Oke, geser lagi ya. Nah, di sini ada kode kasir varchar 12. Nah, kemudian ada yang di sini nama kasir varchar 60. Kemudian ada
tempat lahir, ya, varchar 60, 60. Oke, kemudian ada tanggal lahir, varchar, tanggal lahir date ya, date. Nah, kemudian ada yang terakhir itu jengkel atau jenis kelamin, varchar 15. Oke. Nah, sudah, kita minimize lagi. Nah, kemudian kita tambahkan tabel terakhir yaitu tabel penjualan. Nah, kita maximize lagi supaya kelihatan. Nah, kita geser. Kita tambahkan satu item lagi yaitu tabel. Ya, kemudian kita perhatikan tadi untuk penjualan, ya. Penjualan itu ada berapa? Ada 8, ya, ada 8. Nah, di sini sudah ada 4, berarti kita mau tambahkan 4 lagi, ya, yaitu di sini, di sini tambahkan 1, 2, 2, sudah ada 5, 6, 7, 8. Oke, ini bisa kita geser ya. Oke, nah seperti itu. Jadi karena kode barang, kode customer dan kode kasir serta kode pegawai gudang nantinya akan diambil dari keempat tabel ini, ya, dia akan diambil dari keempat tabel ini. Maka di dalam tabel penjualan keempat field tersebut bertindak sebagai foreign key. Maka di sini kita kasih keterangan FK, ya, kita kasih bold, sudah. Nah, kemudian copy. Nah, di sini Nah, di sini juga kita buat seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Double klik. Double klik. Nah, ini dia ya. Berarti di sini dinyatakan bahwa foreign key ada 4 yang akan diambil dari barang, customer, gudang, dan kasir. Ya. Oke, ini bisa kita maximize lagi supaya kelihatan. Ya, kita geser lagi. Nah, seperti ini. Ya. Ini lagi digeser ke sini. Nah, ini maximize lagi. Oke. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi seperti inilah dia untuk notasi dari ERD. Nah, belum sampai di situ, belum selesai sampai di situ. Kita belum membuat relasinya. Nah, ini masih mendeskripsikan dari setiap entitas. Ya, jadi kita akan membuat hubungannya, ya, dengan memberikan derajat relasi, yaitu kardinalitas. Nah, kalau kita perhatikan barang ketika dia berhubungan dengan penjualan, ya, berarti di dalam sekali penjualan barang tersebut, barang dari dalam tabel barang bisa lebih dari 1, ya.
Jadi dalam sekali penjualan, barangnya bisa lebih dari satu dijual jenisnya. Nah, maka hubungan antara barang dengan penjualan berarti many to many. Ya. Jadi ketika banyak barang bisa dibelanjakan dengan banyak penjualan. Atau minimalnya ya, banyak barang bisa dibelanjakan dalam satu kali penjualan. Mungkin nggak di dalam penjualan tidak ada barang yang dijual? Tidak mungkin ya, berarti maunya tidak ada. Maka kita akan buat di sini berdasarkan derajat kardinalitasnya, ya. Nah, kita lihat dari sini ya. Nah, di sini sudah ada diberikan notasinya. Nah, ini more to many. Karena kita merupakan, nah ini ya, minimal, nah seperti ini bisa jadi ya. Jadi minimal satu barang bisa dibelanjakan dalam satu kali penjualan. Nah, itu minimal. Ya. Nah, kita mau buat yang maksimalnya saja. Artinya banyak barang bisa dibelanjakan dalam banyak penjualan. Dalam banyak transaksi penjualan. Berarti di sini kita cari yang untuk many to many. Nah, ini dia ketemu. Ya, nah ini dia. Ini kita hapus, ya. Ini dia kita geser. Nah, ini sebagai primary key, kemudian dipindahkan ke dalam penjualan atau berpindah sebagai foreign key. Nah, jadi ini bisa kita lihat notasinya di sini ya, notasi kardinalitasnya, mana yang cocok untuk one to one. Nah, di sini ada one to many, kemudian more to many optional. Nah, di sini sudah disediakan. Jadi kita tinggal tarik berdasarkan hubungan ya antara entitas. Nah, kemudian ada customer. Customer kalau kita lihat dengan penjualan, jadi banyak customer bisa melakukan banyak transaksi, ya kan? Banyak transaksi atau minimalnya satu customer bisa melakukan satu kali transaksi. Nah, itu untuk minimal. Nah, kalau maksimalnya banyak customer bisa melakukan banyak transaksi. Berarti masih kita gunakan many to many. Ya, many to many kita arahkan dari primary key, kemudian kita arahkan ke foreign key kode custom. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita geser dong. Oke. Bentar, kita harus rapikan ya. Oke. Nah, kita akan hubungkan dengan ini. Kita geser ke sini. Ya, ini harus dirapikan ya. Nah, juga di sini bergeserlah penjualannya ke sini ya. Lalu sebelah sini kita buat. Nah, ini kita bikin bisa. Nah, ini dia, ini kesusahannya, kesulitannya ini nggak bisa digeser, susah merapikannya. Nah, seperti ini aja deh. Oke, ya. Biar rapi. Nah, jadi untuk yang kedua, tadi kode customer ya. Jadi foreign key di dalam tabel penjualan. Nah, kemudian kasir. Nah, kalau kita lihat hubungan kasir dengan penjualan, ya, satu kasir bisa melakukan minimal satu transaksi
penjualan. Ya, satu kasir minimal bisa melakukan satu transaksi penjualan. Nah, kalau maksimalnya, satu kasir bisa melakukan banyak penjualan. Benar. Nah, kemudian banyak kasir bisa melakukan banyak penjualan dalam waktu yang bersamaan. Bisa jadi kalau mesin kasirnya lebih dari satu. Ya, nah, berarti hubungannya, derajat hubungannya atau kardinalitasnya, kita bisa buat many to many. Kita arahkan asalnya dari si kode kasir, kemudian kita arahkan tujuannya ke foreign key, yaitu ini kode kasir. Nah, kemudian gudang yang terakhir, atau entitas gudang. Ada kode pegawai gudang yang nantinya akan mengeluarkan barang untuk transaksi penjualan. Nah, jadi itu bisa kita buat misalnya dengan many to many juga. Ya, karena pegawai gudang tidak mungkin hanya satu. Ya, berarti kita sama juga membuat kode pegawai gudang sebagai primary key, lalu foreign key-nya ada di sini. Nah, seperti itu. Jadilah sebuah ERD, ini saya minimize, zoom out, Nah, jadi inilah ERD dengan model atau notasi closed, dengan menerapkan kardinalitas. Jadi ini bisa nanti kalian tambahkan di situ teks yang menerangkan bahwa hubungan kardinalitasnya seperti ini. Saya rasa cukup sampai di sini materi yang bisa saya bagikan. Mungkin kalian bisa merancang juga ERD dengan notasi yang lain, notasi seperti notasi model chain ini, dengan membuat relasi dengan bentuk model belah ketupat dan atributnya dengan lingkaran-lingkaran seperti ini. Jadi permasalahannya, kalau model chain tadi, maka kalau ini ada 8 field, maka kamu harus membuat atributnya sampai 8. Seperti ini. Jadi kesulitannya adalah ketika kamu nanti merancangnya agar tampilannya menjadi rapi. Karena kalau menggunakan itu atribut yang seperti ini, kamu harus merapikannya secara manual. Kalau ini kan kita bisa langsung susun ke bawah. Jadi kanvasnya juga harus kamu lebarin sampai ke sini, misalnya harus tambahin halaman. Jadi sampai di sini dulu materi yang bisa saya share. Silakan dikembangkan kembali. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like serta share video-video yang sudah saya bagikan untuk kalian. Terima kasih.